Memang tiap zaman memiliki tantangannya sendiri, tapi kita punya sesuatu yang tidak pernah berubah. TVRI selipkan ceramah Katolik di acara anak. Orang tua takut kristenisasi. Hops.id 15 April 2020. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui acara TVRI meluncurkan program Belajar dari Rumah sebagai alternatif belajar di tengah pandemi Coronavirus Disease 19. Sayangnya, tayangan TVRI itu dikritik masyarakat karena dugaan kristenisasi. Mendikbud Nadiem Makarim menyebut program acara TVRI ini dimulai pada Senin 13 April 2020 dan akan berjalan selama 3 bulan hingga Juli 2020. Namun baru 1 hari berjalan, ternyata program yang melibatkan anak-anak sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA itu malah menuai pro dan kontra. Sebuah pesan broadcast beredar di kalangan orang tua. Pesan itu menyebut ada dugaan kristenisasi dalam tayangan yang disediakan Kemendikbud tersebut. Bapak Ibu praktisi pendidikan, ada apa dengan program TVRI yang disiarkan mulai hari ini? Info dari teman-teman guru yang menonton TVRI setelah pembelajaran tadi pagi diselingi pendeta yang ceramah. Sepertinya ada misi terselubung kristenisasi. Kalau anak-anak tidak didampingi orang tua, akan berpengaruh pada akidah anak-anak kita. Bagaimana kita menyikapinya? Mohon pencerahannya. Tulis pesan yang beredar itu. Memang benar ada imbauan untuk mengikuti pembelajaran melalui TVRI, tapi ada jadwal sesuai dengan kelas masing-masing. Dan memang tadi saya sempat mengikuti, dan selesai pembelajaran, saya kaget. Kok selanjutnya memang sepertinya ada misi dari agama Kristen. Maka saya langsung memberikan pemberitahuan hal itu kepada orang tua peserta didik untuk menghentikan atau tidak menonton kelanjutannya. Sangat penting sekali harus ada orang tua yang mendampingi. Lanjut pesan tersebut. Dilansir halaman Hidayatullah, kronologi penayangan mimbar Katolik tersebut diungkapkan. Di hari yang ditunggu, pukul 8 pagi, segera channel TV dialihkan ke TVRI. Sebagaimana terjadwal, ini waktunya belajar untuk anak PAUD. Kutipan tulisan atas nama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Karawang. Ia menuliskan bahwa pembelajaran dikemas menarik dalam bentuk serial hiburan dengan tema Jalan Sesama. Kemudian pukul 8.30 tibalah waktunya pembelajaran untuk SD kelas 1 sampai 3. Pembelajaran untuk tingkat ini masih dikemas dalam bentuk hiburan edukatif menampilkan film animasi berjudul Sahabat Pelangi. Kemudian tepat pukul 9 waktunya jeda. Karena pembelajaran berikutnya kelas 4 sampai 6 dan tingkat SMP akan dimulai pukul 10. Lalu, apa acara jeda yang disiapkan TVRI pada saat jutaan orang tua dan anak-anak sedang menunggu program belajar berikutnya itu? Ternyata yang muncul pada pukul 9 adalah mimbar agama Katolik. Ditulisnya bahwa selama 30 menit tayangan agama ini muncul di layar kaca. Sesekali diselingi iklan. Setelah ditelusuri ke laman resmi TVRI, ternyata memang setiap hari ada acara mimbar agama. Senin jadwalnya agama Katolik, Selasa Protestan, Rabu Hindu, Kamis Buddha, dan Jumat Konghucu. Jadwal tersebut biasanya pukul 8. Lalu setelah ada program belajar di rumah yang dimulai hari ini, acara mimbar agama pindah menjadi pukul 9 sampai 9.30. Yaitu saat jeda menunggu pembelajaran kelas 4-6 yang dimulai pukul 10. Meski bertujuan keberagaman, namun beberapa orang tua mempertanyakan mengapa acara mimbar agama harus digeser menempati waktu jeda. Kenapa tidak dipindah menjadi lebih awal, pukul 7.30 misalnya.
Teman-teman yang disayangi Tuhan, setelah pewartaan iman kepada kita selama berminggu-minggu, 7 pekan masa Paskah yang ditutup dengan hari raya Pentakosta, dilanjutkan 3 hari raya beruntun. Sekarang giliran kita yang harus melakukan pewartaan itu. Siap gak? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini disodorkan kepada kita kutipan Injil yang menyerukan, "Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah." Kalau dikatakan orang berbisik dalam gelap, bisa dimengerti bahwa pewartaan itu dilakukan secara tersembunyi dan tidak terang-terangan. Bisa diduga itu dilakukan karena ada risiko, ada bahaya jika dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Tapi kepada kita diinstruksikan agar melakukan pewartaan yang terbuka dan terang-terangan. Bukan karena risiko dan bahaya sudah tidak ada, tapi justru di tengah kemungkinan dan ancaman yang masih sama. Maka kepada para murid Yesus tidak hanya diserukan instruksi, tapi juga peneguhan dan jaminan. Jangan takut. 3 kali peneguhan itu diserukan kepada kita, seperti kepada para murid Yesus dahulu. Jangan takut, karena yang kamu wartakan adalah kebenaran. Dan one way or another, dengan satu cara atau cara lain, kebenaran pasti terungkap dan diketahui. Maka jangan takut mewartakan kebenaran dengan caramu. Jangan takut bahkan juga akan kematian. Kematian tubuhmu bukan akhir segalanya. Tuhan menyelamatkan dan memelihara jiwa setiap orang yang mewartakan kebenaran, mewartakan firman-Nya. Jangan takut mengakui imanmu, mengakui cintamu kepada Tuhan. Tuhan sudah lebih dulu mencintaimu dan menghargaimu, jauh melebihi burung-burung. Burung-burung yang tidak berharga itu dipeliharanya dengan penuh kasih. Betapa lebih lagi kamu yang dicintainya itu. Teman-teman terkasih dalam Kristus, peneguhan dan jaminan itu tetap berlaku hingga hari ini, bahkan senantiasa sampai akhir zaman. Tetap berlaku meski tantangan yang kita hadapi berbeda. Hari ini mungkin kita tidak menghadapi lagi ancaman kehilangan nyawa seperti yang dihadapi para murid kala itu atau para martir sepanjang sejarah. Namun toh zaman kita menghadapkan kepada kita situasi-situasi yang menjadikan pewartaan bukan sesuatu yang mudah dan bisa begitu aja dikerjakan. Artikel atau berita yang saya bacakan tadi di awal, menurut saya merupakan salah satu contoh dari situasi itu. Mungkin masih ada kekuatan dan usaha frontal untuk menghambat, bahkan melawan dan mengancam pewartaan yang kita kerjakan. Selain itu, ketidakpahaman dan ketakutan dari sebagian anggota masyarakat kiranya juga merupakan hal-hal yang perlu disikapi dengan tepat dalam rangka pewartaan kita. Selain itu, ada satu hal lain yang walaupun tidak sama, tetapi toh memiliki kesulitannya sendiri. Teman kekasih Allah, mewartakan iman, mewartakan firman kepada anggota keluarga kita sendiri kerap merupakan tantangan yang tidak kecil dan tidak ringan. Pihak-pihak yang berada di luar dan jauh dari kita mungkin bisa melawan kita, bahkan mengancam, membahayakan nyawa kita.
Tapi orang-orang dalam yang dekat dengan kita bisa menjadi tantangan yang berat bagi kita. Justru karena dalam arti tertentu merekalah hidup kita, atau paling kurang sebagian dari hidup kita. Ya. Mereka tidak akan membahayakan nyawa kita, tapi penolakan mereka, keengganan mereka untuk menerima pewartaan kita, dari pengalaman banyak orang kita tahu, bisa membuat situasi menjadi runyam dan tidak kalah mematikan dari ancaman pihak-pihak yang memang membenci kita. Teman-teman yang terberkati, memang tiap zaman memiliki tantangannya sendiri, tapi kita punya sesuatu yang tidak pernah berubah, ya, ataupun lekang karena waktu dan zaman. Firman Tuhan itu kekal dan tetap selamanya. Dan hari ini Tuhan berfirman agar kita tidak takut mewartakan firman-Nya, mewartakan kebenarannya, apapun situasi, kondisi, dan tantangannya. Penting sekali orang mendengar dan menerima firman itu, karena itulah yang membuat orang percaya kepada Tuhan. Dan iman dan kepercayaan itulah yang menyelamatkan mereka, yang membawa mereka ke kehidupan yang kekal. Maka penting juga bagi kita untuk menyadari pentingnya pewartaan iman, pewartaan firman itu. Karena pentingnya, maka kita perlu juga berusaha sungguh-sungguh agar pewartaan itu terlaksana, apapun situasi, kondisi maupun tantangannya. Hari ini kita didorong, diteguhkan agar memiliki keberanian. Tapi menurut saya ada juga hal-hal yang lain yang dibutuhkan. Kebijaksanaan, kecerdikan, ya, juga amat dibutuhkan untuk bisa menyikapi situasi, kondisi, dan tantangan yang ada. Jika tak terhindarkan, ya, kematian demi pewartaan memang harus dengan berani kita songsong. Ya, semoga itu tidak perlu terjadi. Dan memang kematian tidak pernah menjadi tujuan akhir pewartaan. Maka sungguh kita perlu juga menjadi bijaksana dan cerdik untuk bisa mengerjakan pewartaan yang dikehendaki Tuhan. Teman-teman yang dicintai Tuhan, satu hal terakhir yang juga dibutuhkan dan justru menjadi hal yang paling mendasar yang harus ada dalam pewartaan ialah kasih. Ketika kita diminta mewartakan iman, mewartakan firman, sesungguhnya Tuhan meminta kita mewartakan cintanya, kasihnya. Karya pewartaan bukanlah suatu tindakan mengumpulkan massa dan membangun kelompok-kelompok yang terpisah. Karya pewartaan sungguh-sungguh merupakan bagian dari karya keselamatan Allah sendiri yang menawarkan keselamatan bagi setiap dan semua orang. Maka kasih merupakan hal pertama yang harus kita miliki dalam hati kita. Bukan saja karena itulah yang harus kita bagikan, tapi juga karena kasih tidak mengenal takut. Dalam suratnya Yohanes menulis, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Teman-teman yang dipilih Allah, semoga Allah yang Maha Kasih menganugerahkan kasih-Nya kepada kita semua dan melenyapkan segala ketakutan kita, juga ketakutan akan virus, pandemi, atau masa depan yang belum jelas. Tuhan memberkati.